Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari Sportlink ingin mempresentasikan pitch deck kami kepada para investor. Nah, sebelum itu perkenalkan tim kami dimulai dari saya sendiri. Nama saya Febri Sudianto dengan akronim 005. Saya Regi Chandra Subodo dari akhiran tim 054. Saya Farhan Ramadan dengan nomor 5876. Saya Rija Mariza Taurani dengan akhiran tim 027. Nah, hal-hal yang akan bahas yaitu kita akan mulai dari problem, solution, product, business model, social impact, competition, funding need, marketing plan, dan juga operation. Dimulai dari rekan saya. Yang pertama ini ada problem. Jadi problem ini menjadi landasan kita untuk membangun startup Sportlink ini karena kita menyadari bahwa untuk hidup sehat atau mencari lawan sportivitas itu sangat sulit. Dan ini ada 4 poin dari problem tersebut. Yang pertama itu kita ada sulit mencari lawan sparring atau partner dalam berolahraga. Nah, yang kedua ada penjualan pertandingan yang tidak efisien. Ketiga, proses booking lapangan olahraga itu masih manual. Yang keempat, banyak orang kehilangan motivasi untuk berolahraga. Nah, pertama di sini ada sulit mencari lapangan sparring atau partner olahraga. Bagi sebagian orang mungkin yang tidak punya komunitas berolahraga itu cukup susah buat bertemu dengan lawan sparring atau teman komunitas yang sama. Nah, di sini kami mempersembahkan atau membuat Sportlink ini karena tujuannya pertama kita ingin mempermudah mencari partner olahraga atau partner sparring karena biar kita lebih bersemangat untuk olahraga. Yang kedua, penjadwalan pertandingan yang tidak efisien. Biasanya ketika kita menjadwalkan suatu pertandingan dengan lawan sparring kita atau partner kita itu susah karena terbentur sama jadwal. Nah, karena itu kita dengan aplikasi ini kita bisa membuat jadwal yang lebih efisien, kita bisa mengatur tanggal, mengatur hari, dan mengatur jam. Selanjutnya, proses booking lapangan olahraga itu kebanyakan masih manual. Contoh kecilnya ketika kita mau sewa lapangan futsal, badminton, dan lain sebagainya, itu kita harus pergi ke suatu tempat atau ke lapangan tersebut untuk membooking lapangan tersebut dari jauh-jauh hari. Tapi dengan aplikasi Sportlink ini kita bisa booking tempat atau lapangan itu dengan mudah. Kita tinggal buka aplikasi, terus tinggal klik tanggal atau klik jam, itu bisa mudah menentukan lapangan. Nah, selanjutnya banyak orang kehilangan motivasi untuk olahraga karena sebagian orang beranggapan bahwa olahraga itu kurang menantang atau malas mungkin ya untuk berolahraga karena ya lebih enak malas-malas saat rebahan, tidur-tiduran dan sebagainya. Oleh karena itu kita membangun aplikasi ini untuk orang-orang itu lebih semangat atau termotivasi untuk berolahraga. Nah, selanjutnya di sini juga kami menghadirkan solusi. Yang pertama itu ada pencocokan lawan otomatis. Nah, kita tadi membahas bahwa kita susah buat mencari lawan atau partner untuk berolahraga. Jadi di sini kita ada solusi yang pertama itu pencocokan lawan otomatis. Jadi kita bisa menentukan atau ada fitur chatting di aplikasi tersebut, kita bisa menentukan lawan secara otomatis. Yang kedua, ini ada penjadwalan dan notifikasi otomatis. Ketika kita udah booking suatu lapangan atau kita udah mencari partner berolahraga, itu maka di aplikasi tersebut akan sudah terset atau notifikasi secara otomatis. Selanjutnya ada booking lapangan secara real time. Nah, di sini tadi sudah disinggung bahwa menentukan suatu tempat untuk berolahraga itu sangat susah gitu. Makanya dari sini kita menghadirkan untuk booking lapangan secara real time. Dan selanjutnya ada fitur komunitas dan gamifikasi. Kita di aplikasi ini kita membentuk komunitas yang sama, membentuk visi dan misi atau tujuan yang sama gitu. Kita berolahraga masing-masing dan berolahraga bareng-bareng. Di sini kita membentuk komunitas secara sehat. Nah, selanjutnya ada produk dari Sportlink itu sendiri. Pertama ya yang tadi cari lawan sparring otomatis, yang kedua ada penjadwalan dan pengingat atau notifikasi, yang ketiga booking lapangan digital, yang selanjutnya ada chat komunitas dan media sosial, keempat ada gamifikasi, ada badge, ada leaderboard sama tantangan gitu.
Yang selanjutnya ada histori pertandingan dan progres olahraga kita. Dan di sini ada tampilan aplikasi dan desain logo rencana rencana pembangunan startup ini. Pertama ada tampilan aplikasi di sini, mungkin ini ada beberapa layout yang akan kita buat di tampilan aplikasi seperti berikut, dan juga ada desain logo yang akan kita kaji ulang gitu, karena ini baru desain awalnya aja. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutin sama rekan saya. Baik, jadi untuk selanjutnya kita akan bahas terkait model bisnis dari Sporting. Jadi yang pertama itu adalah revenue model atau cara startup ini menghasilkan uang. Jadi untuk Sporting sendiri, kami menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan melewati 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan premium. Jadi sebenarnya kita melakukan model bisnis yaitu freemium. Apa itu freemium? Jadi freemium merupakan gabungan dari 2 kata yaitu free dan premium. Yang dimana untuk awalnya kita menggunakan free untuk menarik para para pengguna baru atau para user baru untuk menggunakan aplikasi kita, lalu untuk di dalamnya kita menawarkan untuk para user tersebut menggunakan paket yang premium seperti itu. Lalu selanjutnya kita mendapatkan penghasilan melalui komisi dan booking lapangan. Jadi yang dimana nantinya kita akan bekerja sama dengan para pihak venue atau para pemilik venue untuk bekerja sama dengan kita, dan kita akan menawarkan venue mereka untuk digunakan para user kita, dan juga nanti tetapi para pihak venue-nya akan memberikan komisi ke kita seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dari iklan dan sponsorship, yang dimana nanti kita akan menawarkan kepada merek atau brand-brand lokal untuk menawarkan produk mereka untuk diiklankan di aplikasi kami seperti itu. Lalu selanjutnya kita membagi pendapatan kita ini ke jadi kita membagi pendapatan kita ini ke pendapatan utama dan juga pendapatan tambahan. Untuk yang pendapatan utama yaitu ada dari langganan premium dan juga dari komisi dan transaksi booking lapangan. Lalu untuk pendapatan dari iklan dan sponsorship sendiri itu kita kategorikan sebagai dari pendapatan tambahan. Lalu selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Jadi untuk yang pertama kita ini menggunakan premium dengan tiered pricing. Jadi apa itu tiered pricing? Jadi tiered pricing ini merupakan kita menawarkan harga sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang nantinya layanan kita akan berikan. Contohnya adalah yang pertama kita akan menggunakan strategi free untuk para setiap anggota baru, namun yang kita berikan hanya sebatas fitur-fitur dasar. Lalu selanjutnya kita akan menawarkan untuk para user untuk menggunakan paket-paket premium, yang dimana paket premium sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu paket silver dan juga paket gold. Paket silver sendiri berharga 50.000 per bulan, dan untuk paket gold itu sebesar 100.000 per bulan. Yang dimana paket silver dan paket gold sendiri ini mereka yang pastinya akan berbeda untuk para user sendiri dalam mendapatkan benefitnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya komisi tetap. Jadi setelah seperti yang tadi saya telah bilang, di mana kita akan bekerja sama dengan para pemilik atau pihak venue yang dimana nantinya kita akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari setiap transaksi yang terjadi dalam aplikasi kita, seperti dalam booking lapangan seperti itu. Lalu selanjutnya dari iklan dan sponsorship. Jadi untuk iklan dan sponsorship sendiri kami menawarkan paket iklan dan sponsorship yang dimana ini tergantung pada jangkauan area dan juga seberapa lama iklan ini untuk ditayangkan. Contohnya adalah ketika para brand atau merek-merek lokal ini ingin menayangkan iklannya di kita selama 2 bulan atau 3 bulan, ini pastinya nanti akan kita berikan benefit yang lebih untung dibandingkan dengan mereka yang hanya sebulan atau 2 bulan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dampak sosial atau social impact yang kami berikan atau yang Sporting berikan. Jadi Sporting ini tidak hanya fokus terhadap aspek bisnis, tapi kita juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.
melalui yang pertama itu adalah meningkatkan akses ke aktivitas olahraga. Jadi dengan Sportlink ini kami memfasilitasi untuk para masyarakat untuk agar lebih mudah dalam berolahraga. Contohnya adalah dalam mencari teman atau lawan, lalu juga dalam membooking lapangan atau venue seperti itu. Lalu selanjutnya mendorong gaya hidup sehat. Jadi dengan adanya Sportlink ini, seperti kami memberikan fitur gamifikasi, lalu juga kemudahan dalam akses olahraga, harapannya kami dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam gaya hidup sehat. Lalu yang selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi karena kami bekerja sama dengan pihak venue lalu juga brand-brand lokal, merek lokal ini, harapannya kita dapat mendorong pendapatan mereka untuk tetap aktif di bidang olahraga seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mengenai kompetisi sendiri, bagi aplikasi yang sejenis dengan Sportlink ini bisa dibilang masih belum ada, terutama di Indonesia. Nah, bagi di luar negeri sendiri ada yang namanya Sportech itu dari Prancis. Nah, ada juga Heja dari Swedia dan Preyo dari India. Nah, dari beberapa kompetitor atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang yang sama dengan Sportlink ini tuh bisa dibilang berbeda-beda fokus-fokusnya. Karena itulah di sini kami Sportlink menghadirkan beberapa inovasi yang dimana kami fokuskan untuk pasar di Indonesia. Beberapa kompetisi yang kami hadirkan atau inovasi yang kami hadirkan untuk bersaing itu mulai dari pencarian lawan dan juga teman atau lawan tanding, penjadwalan pertandingan, booking lapangan digital, komunitas dan fitur sosial, gamifikasi dan aktivitas pengguna. Nah, di sini pun bisa dibilang ini adalah gabungan dari beberapa kompetitor yang telah saya sebutkan di awal yang berasal dari luar negeri, sehingga memang bisa dibilang jika kami menggunakan atau eksekusi proyek ini tidak ada pesaingnya untuk di pasar Indonesia. Selanjutnya Pandem Team untuk CEO akan diisi oleh Aditya Fahreza, yang dimana fokusnya itu pada bagaimana menggerakkan bisnisnya. Nah, CEO ini bertanggung jawab atas visi misi dan juga bagaimana strategi untuk kita ke pasar. Selanjutnya ada CTO atau Chief Technology Officer, itu akan diisi oleh Regi, yang dimana di sini berfokus pada teknologi, sehingga CTO ini akan bertanggung jawab bagaimana pengembangan aplikasi dan juga bagaimana teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya ada CPO atau Chief Product Officer. Jadi di sini tuh bagaimana CPO ini berfokus pada bagaimana desain produk yang nantinya akan diberikan kepada konsumen. Jadi di sini CPO itu bertanggung jawab atas pembangunan atau mendesain user face dan juga interface. Nah, sehingga nantinya ini akan memberikan pelayanan yang baik dan juga memberikan kesan yang bagus kepada konsumen. Selanjutnya ada CEO itu Chief Operation. Jadi di sini tuh diisi oleh saya sendiri, yang dimana di sini berfokus bagaimana mengoperasionalkan dari aplikasi, dimana bagaimana saya membangun komunitas dan bagaimana kami juga memasarkan juga lewat komunitas gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Ya, berikutnya untuk dari marketing plan kami sebagai startup Sportlink, yaitu yang pertama yaitu strategi go to market, yaitu bagaimana kita itu terjun langsung ke pasar, bagaimana kita akan menemukan pangsa pasar kita dan juga menemukan pelanggan-pelanggan kita yang dimulai dari kota-kota besar. Nah, di kota-kota besar ini kita fokus untuk mencari pengguna-pengguna dan juga menyebarkan ke komunitas-komunitas. Karena di kota-kota besar ini memiliki potensi yang luar biasa banyak, karena mereka banyak memiliki komunitas-komunitas olahraga dan juga ada banyak fasilitas olahraga seperti lapangan dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian dari strategi go to market kita yang kedua yaitu ada kolaborasi dengan venue. Nah, di sini kita akan bagaimana kita akan berkolaborasi atau bermitra dengan penyedia lapangan dan juga dengan brand-brand olahraga dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kampanye cari lawan sekarang. Nah, ini untuk dorongan kepada pengguna atau kepada pencoba akses awal dari aplikasi kami. Ini untuk sebagai dorongan mereka gimana saat mereka melihat aplikasi itu ada dorongan untuk mencari lawan sekarang, mencari lawan bertanding, yaitu menggunakan aplikasi kami untuk mencari lawan bertanding. Begitu untuk selanjutnya yaitu ada channel pemasaran utama. Yang pertama yaitu media sosial dan konten viral. Di sini kami memplanning atau merencanakan untuk membuat secara rutin konten-konten seperti tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi kami dan juga nanti bagaimana sih ke depannya aplikasi kami ini akan berkembang dan juga mungkin ada leaderboard mingguan dari event yang kami keluarkan. Itu akan kami publikasi di media sosial seperti Instagram, TikTok maupun Facebook ataupun X. Nah, berikutnya yaitu influencer dan komunitas lokal. Di sini kami akan menggunakan mikro influencer olahraga untuk mempromosikan aplikasi kami. Jadi mereka itu akan memberitahu bagaimana keunggulan dari aplikasi kami ini untuk mencari lawan bertanding, untuk mencari rekan dan lain sebagainya. Lalu untuk komunitas lokal itu sendiri kami akan terjun langsung nanti ke komunitas-komunitas lokal yang akan secara otomatis membagikan dari orang ke orang lain tentang bagaimana experience mereka menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada partnership strategis. Partnership strategis ini merupakan kerjasama kami dengan brand-brand olahraga dengan seperti brand mungkin sepatu dan juga fashion untuk olahraga. Itu kami akan bekerja sama dengan mereka untuk sebagai channel untuk membranding aplikasi kami dan juga untuk secara massal membuka membuka pertama peluncuran secara massal untuk mendapatkan pengguna-pengguna baru. Nah, kemudian yang keempat ada referral program, yaitu di referral program sendiri ini kita akan fokus untuk memberikan reward seperti ada fitur premium gratis bagi sebagian pelanggan yang mereka menggunakan kode referral mereka untuk mengundang orang-orang lain menggunakan aplikasi ini sendiri. Kemudian untuk strategi retensi dan loyalitas pengguna itu ada gamifikasi dan juga sistem badge. Ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya yaitu event offline. Kami akan menyelenggarakan event-event offline yang akan diiklankan atau diumumkan di aplikasi kami. Jadi nanti mereka akan melihat ada event offline itu mereka bisa ikut serta. Jadi tidak usah memiliki tim yang formal, mereka juga bisa ikut dalam kompetisi di aplikasi kami. Kemudian ada newsletter dan notifikasi personal. Untuk ini sendiri notifikasi ini akan muncul secara mungkin harian atau jam juga bisa ketika ada orang lain yang juga mencari lawan bertanding. Jadi nanti akan ada notifikasi muncul di gadget mereka. Kemudian fundraising. Nah, di sini target kita untuk seed funding yaitu pendanaan awal kita mencari dana sekitar 2 miliar dengan durasi runway atau penggunaan dana ini selama 12 hingga 15 bulan. Dengan tipe pendanaan adalah untuk penggalangan dana bagi startup yaitu seed round
di sini ada convertible note atau equity share bagi investor. Nah, untuk penggunaan dari keuangan kami sendiri atau modal awal dari 2 miliar itu yaitu 45% pertama itu akan digunakan untuk produk dan teknologi sebesar 900 juta. Di sini kami akan menggunakannya untuk pengembangan awal aplikasi, pengembangan UI UX dan juga gaji dari developer maupun dari operasional untuk peluncuran MVP awal aplikasi kami. Kemudian 30% berikutnya yaitu untuk pemasaran dan akuisisi pengguna. Di sini kami menggunakan 30% ini untuk iklan, untuk membagikan seperti pengumuman kepada masyarakat luas itu untuk mendapatkan pengguna-pengguna baru. Kemudian yang 15% berikutnya yaitu untuk operasional dan tim inti. Operasional ini sendiri untuk operasional aplikasi bulanan dan juga untuk tim inti sendiri adalah untuk tim-tim seperti CEO, CTO, CFO dan COO. Untuk yang terakhir itu 10%-nya untuk legalitas dan juga kemitraan strategis. Di sini untuk biaya seperti bermitra dengan penyedia lapangan atau fasilitas olahraga dan juga untuk legalitas yaitu sebagai dukungan hukum atau konsultasi hukum awal aplikasi kami. Kemudian ini untuk milestone dari penggunaan dana kami yaitu dari bulan pertama, 3 bulan pertama itu kita targetkan MVP atau minimum viable produk kita itu selesai dan akan diuji coba. Kemudian pada bulan keempat hingga bulan keenam kita akan meluncurkan produk ini secara publik atau aplikasi ini secara publik. Kemudian pada bulan 7 hingga bulan 9 itu kita akan melakukan ekspansi ke kota-kota besar berikutnya. Dan juga untuk bulan ke-10 hingga 12 kita akan secara aktif fitur premium dan komisi itu sudah aktif pada bulan 10 hingga ke 12. Kemudian strategi di sini strategi itu ada monetisasi dan return of investment. Di sini ada langganan premium, kemudian komisi dari booking lapangan, kemudian ada sponsorship, dan yang terakhir itu adalah baru kita ada target dari briefing. Kemudian untuk exit strateginya yaitu aplikasi ini akan diakuisisi oleh platform-platform besar seperti Traveloka, Tokopedia dan juga Brandsport Global. Kemudian ada exit strategi seperti ekspansi ke Asia Tenggara. Sekian presentasi pitch deck dari kami. Kami tentunya mengharapkan para investor ini bisa memberikan dukungannya dengan dana yang